Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'd. Perkenalkan, nama saya Reni Matofiani. Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi mengenai zigot, tahamul, wal ada, meliputi yaitu pengertian, kemudian syarat-syarat dari tahamul atau wal ada. Kemudian yang ketiga adalah 8 metode transmisi hadis. Hadis adalah sesuatu yang berasal dari Nabi Muhammad SAW, baik itu perkataan, perbuatan, atau pengakuan beliau. Kemudian hadis juga merupakan sumber hukum Islam yang kedua setelah Al-Quran. Hadis Nabi yang terhimpun dalam kitab-kitab hadis terlebih dahulu melalui kegiatan yang dinamai dengan riwayah al-hadis. Riwayah al-hadis ini yaitu memindahkan atau menyandarkan kepada seseorang dalam metode tertentu. Dalam periwayatan sendiri harus memenuhi 3 unsur, yaitu tahammul, kemudian yang kedua adalah al-ada, kemudian yang ketiga adalah al-isnad. Tahammul sendiri yaitu pengertiannya pengambilan hadis oleh murid dari guru dengan salah satu cara dari cara tahammul. Kemudian adapun syarat-syarat dari tahammul sendiri yaitu yang pertama adalah baligh, yang kedua adalah dewasa, yang ketiga adalah Islam, keempat adalah adil, dan yang kelima adalah nubin. Kemudian yang kedua yaitu mengenai al-ada. Al-ada sendiri yaitu penyampaian hadis, atau kata lainnya adalah cara seseorang menyampaikan atau meriwayatkan hasil kepada orang lain atau periwayatan lain dengan menggunakan sigot-sigot tertentu. Kemudian adapun syarat-syarat dari wal ada sendiri yaitu yang pertama adalah beragama, kemudian yang kedua adalah Islam, kemudian yang ketiga adalah baligh, dan yang keempat adalah adil atau al-adalah. Kemudian yang selanjutnya yaitu mengenai 8 metode transmisi hadis. Nah, dalam metode transmisi hadis ini yaitu yang pertama ada as-sama atau as-sima, kemudian yang kedua adalah al-qiraah, itu. Kemudian yang ketiga adalah al-ijazah, dan yang keempat adalah al-munawalah, yang kelima adalah al-mukatabah, yang keenam adalah al-i'lam, kemudian yang ketujuh adalah al-wasiyah, dan yang kedelapan adalah metode yang pertama adalah metode as-sima atau as-simai. Metode as-simai sendiri adalah seseorang mendengar sendiri riwayat hadis itu dari gurunya, baik didiktekan ataupun dari hafalannya, ataupun dari tulisannya. Kemudian dalam hal ini zigot yang digunakan adalah sama'atu, hadatsana, hadatsani, akhbirna, qala lana, zakir lana. Kemudian periwayat dengan cara tersebut di atas menurut pengakuan dari jumhur ulama dinilai sebagai cara yang paling tinggi daripada metode-metode yang ketujuh lainnya. Nah, penilaian seperti ini atau seperti yang saya jelaskan tadi perlu dilihat lagi apakah sebab hasil pendengaran seseorang itu ditentukan oleh beberapa faktor. Misalnya yang pertama yaitu kepekaan alat pendengarannya. Kemudian yang kedua yaitu kejelasan suara yang didengar. Kemudian yang ketiga adalah kesungguhan pendengar terhadap apa yang didengarnya. Kemudian yang terakhir, yang keempat adalah kemampuan memahami apa yang didengarnya. Nah, dengan adanya beberapa faktor di atas yang mempengaruhi hasil pendengaran, tentu saja hasil dari pendengaran antara seseorang dengan seseorang lain itu berbeda-beda. Kemudian metode yang kedua adalah al-qiraah. Al-qiraah sendiri yaitu dalam hal ini perawi menghadapkan riwayat hadis kepada gurunya dengan cara perawi itu sendiri yang membacanya atau orang lain yang membacakannya.
dan dia mendengarkan. Nah, baik dibacakan itu berasal dari catatannya maupun yang berasal dari hafalannya. Kemudian, dalam periwayatannya, secara kedua ini guru menyimak dengan teliti apa yang dibacakan oleh muridnya dan mencocokkannya dengan apa yang ada pada hafalannya. Nah, sedangkan si penerima lebih aktif lagi sebab dialah yang membacanya. Nah, ada beberapa pendapat yang mengenai mana yang lebih tinggi di antara acara periwayatan hadis sebagaimana tersebut yang di atas. Sebagian ulama mengatakan bahwa kedudukan al-qiraah sama dengan kedudukan al-sima' atau al-sima'i. Nah, pendapat ini didukung oleh Az-Zuhri, Malik bin Anas, kemudian Sufyan bin Unainah dan Al-Bukhari. Nah, adapun Al-Suyuti, Sufyan Ats-Tsauri, Ahmad bin Hambal, Abdullah bin Mubarak dan Ishaq bin Rahawai berpendapat bahwa kedudukan al-sima ini lebih tinggi daripada al-qiraah. Sedangkan menurut Abu Hanifah dan beberapa ulama yang mengatakan bahwa al-qiraah ini lebih tinggi daripada al-sima'i. Apabila dilihat dari dua cara atau acara dengan yang saya sebutkan tadi, maka cara al-qiraah itu lebih meyakinkan kebenarannya dengan alasan si guru dan si murid itu mendengarkan ucapannya. Nah, si murid langsung mendengarkan kepada guru dan si guru membenarkan ucapan si murid bila ucapan itu benar ataupun salah, dan guru itu mengatakan salah bila ucapan si murid itu salah. Nah, sedangkan kelemahan cara al-sima' sendiri adalah pihak murid hanya mendengar saja dari pihak gurunya. Hal seperti ini murid bersifat pasif, kemudian menerima apa yang dikatakan gurunya saja. Kemudian dari zigot dari metode al-qiraah sendiri, yaitu yang pertama qara'tu ala fulanin wa ana asma'u wa aqrabahu. Kemudian metode yang ketiga adalah al-ijazah. Nah, al-ijazah sendiri yaitu cara penerima riwayat hadis dengan cara seorang guru memberi izin kepada orang lain untuk meriwayatkan hadis yang ada padanya. Baik itu pemberian izin itu dinyatakan secara lisan maupun secara tertulis. Nah, periwayatan hadis dengan cara ijazah ini diperselisihkan oleh beberapa ulama tentang boleh atau tidaknya. Salah satunya yaitu Syu'ban bin Al-Hajjaj dan Abu Zuhra Al-Razi. Kemudian Ibrahim Al-Harbi serta Abu Nasr Al-Waili tidak memperbolehkan periwayatan hadis dengan menggunakan cara al-ijazah ini. Nah, tetapi jumhur ulama hadis membolehkannya. Adapun zigot yang digunakan dalam metode al-ijazah sendiri yaitu hadatsana ijazahu, hadatsana idznan wa ajazali wa anba'ani ijazatun. Kemudian metode yang keempat adalah al-munawalah. Nah, al-munawalah sendiri yaitu bahwasanya seseorang guru memberikan hadisnya kepada muridnya untuk diriwayatkan kepada orang lain. Pada garis besarnya, periwayatan hadis dengan cara al-munawalah ini terbagi menjadi dua, yaitu al-munawalah disertai dengan ijazah. Nah, yang kedua adalah al-munawalah yang tidak disertai ijazah. Nah, al-munawalah yang disertai ijazah sendiri yaitu meriwayatkan hadis dengan cara setelah guru memberikan hadisnya diikuti dengan perkataan yang memberikan izin atau perintah agar si penerima itu meriwayatkan kepada orang lain. Kemudian yang cara yang kedua yaitu al-munawalah dengan cara tidak memberikan ijazah, yaitu ketika guru menyampaikan hadis kepada murid. Nah, muridnya itu tidak menyertai kata-kata yang menunjukkan agar hadisnya itu diriwayatkan sebagaimana yang disebutkan di atas. Nah, kebanyakan para ulama tidak membenarkan periwayatan hadis dengan cara al-munawalah yang tidak disertai dengan al-ijazah.
Lafaz yang digunakan atau zigot yang digunakan dalam metode al-munawalah sendiri yaitu ada samai au riwayati an fulanun fa'aruhu hada sama'ida au min riwayati nawilni wilna. Kemudian hadis yang kelima yaitu al-muqatabah. Nah, al-muqatabah sendiri yaitu adalah seorang guru menuliskan hadis yang diriwayatkannya untuk diberikan kepada orang tertentu, baik itu menuliskannya guru itu sendiri maupun menyuruh orang lain untuk menuliskannya. Nah, dan orang yang diberi hadis itu pun boleh ada yang di hadapan guru ataupun ada di tempat lain. Nah, al-muqatabah di sini juga terbagi menjadi dua macam, yaitu yang disertai ijazah dan tanpa disertai ijazah. Akan tetapi baik al-muqatabah dan ijazah maupun tanpa ijazah, para ulama itu pada umumnya membolehkannya. Untuk lebih jelasnya di sini akan diterangkan bahwa perbedaan antara muqatabah dan al-munawalah. Nah, dalam al-muqatabah hadisnya itu pasti dalam bentuk tulisan. Sedangkan dalam al-munawalah hadisnya itu belum tentu dalam bentuk tulisan, melainkan dalam bentuk lisan juga. Kemudian lafaz yang digunakan dalam metode al-muqatabah di sini yaitu hadatsani fulanun kitabatan akhbirni fulanun kitabatan. Kemudian metode yang keenam adalah metode al-i'lam. Metode al-i'lam di sini yaitu dilaksanakan dengan cara seorang guru memberitahukan kepada muridnya tentang hadis atau kitab yang telah diterimanya dari gurunya tanpa disertai pernyataan agar si murid itu meriwayatkannya lebih lanjut. Kemudian sebagian ulama juga menganggap tidak sah periwayatannya hadis yang diterima dengan cara al-i'lam ini, dengan tidak adanya perintah guru untuk meriwayatkannya itu, dan akan menambah alasan lain bahwa guru tidak memerintahkannya. Ada kemungkinan terdapat kecacatan pada hadis yang digunakannya atau yang diberitahukannya itu. Kemudian tetapi kebanyakan ulama juga menganggap sah periwayatan hadis dengan cara tersebut atau dengan cara metode al-i'lam ini, dengan alasan bukanlah berarti tidak adanya perintah untuk meriwayatkannya, sudah pasti terdapat kecacatan pada hadis tersebut. Kemudian zigot yang digunakan dalam metode al-i'lam itu yaitu akhbarna i'laman. Kemudian metode yang ketujuh adalah metode al-wasiyah. Nah, metode al-wasiyah di sini yaitu seorang guru mewasiatkan hadis atau kitab yang telah diriwayatkannya kepada orang lain ataupun muridnya sebelum ia wafat untuk diriwayatkannya. Nah, periwayatan semacam ini para ulama telah berbeda pendapat. Sebagian ulama memperbolehkan dengan cara metode al-wasiyah, tetapi ada beberapa pendapat bahwa di atas atau metode al-wasiyah ini hanya berpangkal pada tidaknya perintah untuk meriwayatkannya kepada orang lain. Nah, hal tersebut adalah perbedaan pendapat antara membolehkannya menggunakan metode al-wasiyah dengan tidak ataupun tidak. Adapun lafaz yang digunakan dalam periwayatan hadis diperbolehkannya dengan al-wasiyah yaitu auso ilayya. Oke, metode yang terakhir yaitu metode al-wijadah. Nah, metode al-wijadah di sini yaitu seseorang mendapatkan hadis yang ditulis oleh perawinya, tetapi bukan dengan cara al-simai atau al-ijazah maupun al-munawalah. Maksudnya, bila saja orang mendapatkan hadis semasa dan pernah bertemu dengan perawinya, atau tidak pernah bertemu dan bisa pula tidak hidup semasanya, pernah menerima riwayat darinya maupun belum pernah sama sekali. Kebanyakan para ahli hadis atau fuqaha yaitu Malikiyah dan lain-lain berpendapat bahwa
beramal dengan hadis yang diterima dengan jalan al-wijadah atau metode al-wijadah di sini tidak boleh, sedangkan Syafi'i membolehkannya. Nah, ulama yang membolehkan periwayatan dengan cara al-wijadah telah memberikan syarat-syarat tertentu, yaitu yang pertama adalah tulisan hadis yang didapati haruslah telah diketahui secara pasti siapa perawi yang sebenarnya. Kemudian yang kedua yaitu kata-kata yang didapati untuk periwayatan lebih lanjut haruslah kata-kata yang menunjukkan bahwa asal hadis itu diperbolehkannya secara al-wijadah. Nah, adapun lafaz yang digunakan untuk meriwayatkan hadis yang diperbolehkan dengan cara al-wijadah yaitu yang pertama wajid yakhutu fulani, hadatsana fulan. Sekian pemaparan materi mengenai zigot, tahamul wal adar dan 8 metode transmisi hadis. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada salah-salah kata ataupun kekurangan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.